Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang ditetapkan Direktorat Tindak Pidana Umum, Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian, Selasa, 1 Agustus 2023. Panji tiba di Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan penistaan agama sekitar pukul 13.23 waktu Indonesia Barat. Dalam kasus ini, penyidik telah memeriksa 38 saksi dan 16 ahli yang terkait dalam kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Panji. Kasus ini bermula dari beredar kabar sejumlah kontroversi di media sosial yang terjadi di Ponpes Al Zaitun. Sejumlah pihak melaporkan Panji ke Bareskrim pada bulan Juni 2023. Beberapa di antara soal ajaran Panji yang dinilai menyimpang terkait ajaran memperbolehkan perempuan menjadi khatib. Dalam unggahan media sosial yang beredar, Panji juga mempersilakan perempuan berjejer satu saf dengan laki-laki saat sholat. Bahkan, pelapor juga menyorot pernyataan Panji soal yang menyangkal bahwa Al-Quran bukan firman Tuhan sebagai penistaan. Selain kasus penistaan agama dan ujaran kebencian, Panji diduga terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, korupsi, serta penggelapan dana yang dikelolanya di Ponpes Al Zaitun. Dugaan tindak pidana keuangan ini diusut oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipideksus. Setelah mendapat laporan hasil analisa dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Untuk persoalan hukum di Ponpes Al Zaitun, setidaknya Bareskrim Polri telah menerima total 3 laporan polisi terkait kasus dugaan penistaan agama tersebut. Dalam laporan itu, Panji Gumilang disangka dengan pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang penistaan agama. Panji dinilai menistakan agama Islam karena menyampaikan ajaran yang diduga menyimpang di pesantren Al Zaitun. Panji Gumilang diperiksa sekitar 9 jam dan dicecar 26 pertanyaan seputar sejarah hingga video pertanyaannya terkait Ponpes Al Zaitun. Usai pemeriksaan, penyidik juga menggelar gelar perkara untuk menaikkan status perkara yang tadinya penyelidikan menjadi penyidikan. Namun, saat itu penyidik belum menetapkan tersangka terkait kasus dugaan penistaan agama tersebut.